Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas kita, channel pembelajaran bahasa Indonesia. Video kali ini kita masih membahas materi teks persuasi bagian 2. Materi yang akan kita pelajari yaitu struktur teks dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Silakan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Tahukah kalian apa saja struktur teks persuasi itu? Struktur teks persuasi terdiri dari 1. Pengenalan isu, 2. Rangkaian argumen, 3. Pernyataan ajakan, dan yang keempat penegasan kembali. Apa pengenalan isu itu? Pengenalan isu merupakan pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Yang keempat yaitu penegasan kembali. Di dalam penegasan kembali berisi penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Materi berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, terdapatnya pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Contoh kata yang sering dipakai adalah penting, harus, sepantasnya, sebaiknya, hendaknya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data atau merujuk pada pendapat. Yang keenam, menggunakan kata ganti kita yang bertujuan agar penulis seolah-olah mewakili pembicara. Anak-anak hebat, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, seperti biasa, mari kita berlatih soal-soal terlebih dahulu. Latihan soal ini bertujuan untuk mengetahui sampai di mana anak-anak menguasai materi pembelajaran yang baru saja dijelaskan.
Jawablah pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas. Pertanyaan nomor 1. Bagian pengantar yang merupakan penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan adalah struktur teks titik-titik. Nomor 2. Kata jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, merupakan contoh konjungsi titik-titik. Nomor 3. Sebutkan contoh kata kerja mental. Nomor 4. Pernyataan ajakan dalam teks persuasi disampaikan secara titik-titik dan titik-titik. Nomor 5. Soal terakhir. Penggunaan kata ganti kita dalam teks persuasi bertujuan untuk titik-titik. Silahkan dijawab pertanyaan tersebut. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Demikian pembelajaran hari ini. Jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.